Pastor Suhanda. Terima kasih atas sharingnya. Nah, di sini kita akan Q&A. Oke, baik. Terima kasih Pak Suhanda. Nah, di sini saya melihat ada pertanyaan lewat message, tapi sebelumnya kita mengutamakan yang raise hand dulu ya. Saya sudah melihat Pak Jairudin Siagian sudah raise hand. Tapi sebelumnya saya informasi pada teman-teman, jika rada sungkan untuk berbicara, boleh dituliskan di kolom chat ya. Nah, silakan Pak Jairudin, unmute. Oke, selamat siang, menjelang siang semua Bapak-bapak, Ibu-ibu. Siang. Ya, yang menjadi pertanyaan di saya, atau apakah saya salah dengar, atau memang saya kurang nyimak, ya, itu masalah pertama penciptaan hari pertama, jadilah terang. Yang tadi Pak Suganda udah bilang, jadilah terang. Dan terang itu, menurut Pak Suganda tadi, penjelasan tadi adalah Yesus sendiri. Pak Suhanda, bukan Suganda. Iya, Pak Suhanda, ya. Pak Suhanda. Bahwa terang itu adalah Yesus sendiri. Ya, mungkin saya salah dengar atau apa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah Yesus itu ciptaan? Karena di hari pertama, ya, menurut pembicaraan tadi, terang itu diciptakan pada hari pertama. Sedangkan terang itu dikatakan tadi, dijelaskan, apa mungkin ya, adalah itu Yesus itu sendiri. Nah, ini masalah tergantung keselamatan ini kan, ada hubungan dengan keselamatan lah. Nah, mohon dijelaskan lebih dalam lagi. Yang kedua, masalah roti hidup yang Tuhan Yesus katakan roti hidup, makan. Jadi waktu perjamuan terakhir, Yesus mengatakan, ya secara singkatnya, lakukanlah seperti ini untuk mengingat aku. Ya, lakukanlah seperti ini untuk mengingat aku kepada murid-muridnya. Yang kedua, yang kita lakukan selama ini, yang kita alami, kalau pendeta, pastor, atau siapapun itu yang memimpin perjamuan kudus selalu mengatakan, pada akhir dari perjamuan itu dikatakan, percayalah bahwa dosamu telah diampuni. Atau percayalah dan yakinilah bahwa dosamu telah dihapus. Nah, kalau hanya dengan perkataan seperti itu, pengampunan Tuhan berikan ke seluruh manusia, tidak pandang bulu, termasuk penyalib Yesus, termasuk juga orang yang tersalib, teroris dan semua. Pengampunan itu adalah umum, pengampunan. Nah, maksud saya, coba dipertajam lagi ke kita, bahwa keselamatan itu letaknya di mana. Yang ketiga, saya sih pengen hanya mengetahui aja dari para bapak menjelaskan bagaimana cara para rasul atau bapak-bapak gereja mula-mula memberitakan keselamatan. Karena apa? Kenapa saya bertanya begini? Saya tertarik begini. Kalau pastor, pendeta, atau siapapun itu saat ini, kalau dia mau khotbah, mari kita buka dari Matius 5 ayat segini. Mari kita buka dari Yohanes ini ayat ini. Dan coba kita lihat yang tertulis di sini. Itu kan semua sudah ada kalau sekarang ini. Tapi waktu sampai dengan hampir abad ketiga, zaman dahulu, para ratus itu bagaimana memberikan firman itu? Oke. Nah, itu pertanyaan saya. Dan kalau boleh, yang keempat, kalau boleh, pernah saya ikut di Jumini juga waktu itu, yang ada pendeta Simajunta ya. Pendeta Simajunta pernah bawa, yang mengatakan bahwa Yesus adalah bendahara yang tidak jujur. Boleh nggak dijelaskan kembali, Pak? Saya sampai sekarang ini saya nggak mudeng. Otak saya tuh nggak bisa nerima gitu loh. Oke, baik, Tuang. Nah, terima kasih. Itu aja, Pak. Mungkin pertanyaan terakhir nanti pada saat Pak Nenses Simajuntak ini berbagi, mungkin
bisa bertanya lagi ke beliau, tapi kalau Ya, memang bisa boleh. dibantu, Siapa tahu ada yang. Soalnya silakan, sampai saat ini saya nggak mudeng tentang itu. silakan Pak Suwanda ditanggapi. Ya, oke. Terima kasih Pak Siagian. Itu di screenshot saya kalau misalnya ada, itu saya bukan hari pertama itu terang itu bukan Kristus, itu gambaran. Itu gambaran Kristus. Sama juga seperti pohon kehidupan. Itu pun gambaran Kristus. Seperti Bahtera Nuh, itu juga gambaran Kristus gitu. Jadi itu gambaran. Gambaran yang Allah berikan bahwa nanti mengacunya kepada Kristus. Jadi gambaran. Seperti Bahtera, yang di dalam Bahtera itulah yang tidak binasa. Air bah tidak mengalami kematian. Jadi di dalam Kristus itulah orang memperoleh keselamatan. Jadi bukannya Bahtera juga kan buatan daripada Nuh, gitu kan? Terang itu diciptakan. Jadi bukan Kristusnya itu gambaran. Seperti Adam itu pun gambaran Kristus, gitu kan? Hawa itu pun gambaran mempelainya, gitu. Jadi semua itu gambaran. Jadi kita bisa melihat Kristus di dalam perjanjian lama, gitu. Allah sudah memperlihatkan Kristus itu gambarannya yang nanti akan menjadi manusia di dalam PB, diwujudkannya rencananya itu. Jadi semua itu gambaran. Jadi hari pertama itu gambaran, sampai hari ketiga baru ada terang yang dunia itu. Nah, kenapa disebut terang dunia? Karena ya memang matahari, bulan, bintang itu kita bisa lihat. Tapi yang hari pertama sampai hari ketiga, siapa yang bisa lihat terang itu? Itu hanya gambaran, tidak ada yang bisa melihat. Sampai hari ketiga. Nah, kalau kita lihat itu. Sampai hari ketiga. Setelah hari ketiga, baru ada terang-terang. Sampai sekarang pun, pada Yesus bangkit pada hari ketiga, sekarang ini banyak terang-terang yang lain di dunia ini. Gitu. Yang terang-terang yang lain itu bukan terang yang sesungguhnya. Nah, terang yang sesungguhnya yang harus mengatakan sudah datang. Tapi manusia tidak mempercayainya. Itu gambaran waktu hari pertama itu. Karena kita pikirkan juga, kita renungkan, kita nggak ada yang pernah bisa melihat terang hari pertama itu. Nggak ada. Nggak ada yang bisa melihat terang hari pertama. Itu orang hanya baca, hanya sebatas baca saja. Tidak merenungkan, tidak melihat apa rencana Allah. Sedangkan hari keempat, bingungnya kan hari keempat itu sama juga siang dan malam. Gelap dan terang. Gitu. Hari keempat. Jadi hanya saya katakan itu gambaran, bukan Kristusnya, ya. Jadi mungkin bisa lebih jelas gitu. Nah, kemudian roti yang dikatakan kalau kita ikut perjamuan kudus. Ini tubuhku. Peringatilah akan daku. Roti itu maknanya bukan kita makan roti seperti orang Israel. Rotinya yang diminum di makna di padang gurun itu yang dimakan. Jadi rotinya itu bukan roti itu kita makan, kita mendapatkan pengampunan dosa. Mengingat apa yang dia lakukan di Kalvari. Mengingat dosa kita diampuni. Mengingat karyanya sebelum dunia dijadikan. Nah, coba kita lihat. Sorry, pertanyaan saya bukan ke sana arahnya, Pak. Ya. Pertanyaan saya, itu sudah dimengerti lah, itu ya, itu Ya. adalah sebagai kiasan. Nah, yang saya tanyakan bahwa yang kita tahu kematian Yesus itulah keselamatan. Ya. Sedangkan para pendeta, para pastor, setiap kali kita perjamuan kudus, Ya. dikatakan pada akhir sesi itu, Ya. percayalah bahwa dosamu telah dihapuskan. Nah, Ya. kalau masalah dosa dihapuskan, Oke, saya mengarah ke sana nanti, belum selesai, Pak. oke. Nah, makanya itu ya, saya belum selesai. Tadi kan kesalahan. Bapak juga roti yang pendeta itu untuk mengingat kita kan, untuk mengingat kita. Setelah itu dikatakan dosamu diampuni. Nah, sekarang percaya tidak kita bahwa dengan mengingat waktu kematian, pengorbanannya di Kalvari itu menebus dosa kita diampuni. Banyak orang nggak mempercayainya, Pak. Banyak orang Kristen pun nggak mempercayai bahwa dosanya sudah diampuni melalui Kalvari itu 2000 tahun yang lalu. Coba Bapak tanya. Banyak orang masih merasa berdosa. Masih merasa dirinya masih bercacat.
masih merasa dirinya berusaha untuk hidup suci. Banyak. Jadi sia-sia itu perkataan untuk menebus dosa, itu sia-sia perkataan itu. Juga sia-sia kematian Kristus kalau kita tidak menghayati bahwa saya melalui kematiannya itu sungguh-sungguh dibenarkan dengan cuma-cuma. Sungguh-sungguh itu sekali persembahan tubuhnya untuk menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Banyak yang menolak. Nah, apakah yang menolak itu selamat? Apakah yang menolak itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakan anaknya yang tunggal, saya percaya dapat hidup kekal. Tidak percaya? Ya tidak, yang tidak mempercayainya. Orang Kristen pun kalau tidak mempercayai bahwa dosa sudah diampuni masih merasa berdosa. Hukum dosa apa? Nah, ini kadang-kadang kita mesti hati kita melihat secara spiritual itu berlaku seumur hidup kita. Kenapa saya katakan itu berlaku seumur hidup? Dia 2000 tahun yang lalu sudah mati. Sekarang ini kita masih mengatakan kalau kepada orang, kalau kita menginjili, dosamu diampuni, kamu terima. Sedangkan matinya sudah 2000 tahun yang lalu. 100 tahun ke depan kita masih bicara waktu penginjilan dosa diampuni saat engkau terima. Berarti kekal itu pengorbanannya dia. Apalagi umur kita cuma misalnya 100 tahun. 2000 tahun saja kematian itu berlaku. Apalagi hidup kita cuma 100 tahun. Di sana kita melihatnya. Di sana kita mengalami pengorbanannya. Di sana kita melihat dosa kita tuh di dalam apa yang dia lakukan tuh kekal penebusannya itu. Karena dia Tuhan, pekerjaannya itu kekal. Kalau pekerjaan manusia sekarang dikerjakan mungkin bertahan sampai berapa tahun aja. Udah rusak. Tapi kekal. Dia kekal. Berawal dari kekekalan, di awal kekekalan sampai pada kekekalan karyanya yang tidak dihayati, sia-sia Pak. Dosamu diampuni, tubuh dan darah Kristus, engkau sudah meminumnya. Berapa banyak yang bisa melihat itu? Berapa banyak? Itu kadang-kadang. Nah, inilah yang para rasul beritakan. Ini yang para rasul katakan, Injil yang murni tanpa plus perbuatan kita. Plus itu sebenarnya mudah, sederhana memberitakan Injil. Tanpa ada kitab pun kita bisa bicara dengan orang ya. Apalagi orang Yahudi itu mudah sekali rasul-rasul menyampaikan, ada PL-nya. Dia bisa menerangkan gambaran Kristus itu. Ishak dikorbankan itu gambaran siapa? Waktu Ishak naik ke Gunung Moria itu sama ayahnya, sama Abraham. Kayu yang untuk membakar dia itu dia pikul. Coba baca. Ishak memikul kayu. Gambaran Kristus yang orang tidak lihat. Baca kisahnya. Ishak yang dikorbankan memikul kayu untuk korban bakaran itu. Dia yang pikul. Itu jelas itu kalau kita lihat gambarannya Kristus. Gambaran dia memikul salib sudah diberitahukan. Sebagai anak domba yang akan disembelih, memikul salib. Wow, kalau kita lihat coba Pak. Berapa banyak yang menyia-nyiakan mengatakan dirinya masih berdosa. Nah itu kadang-kadang. Yang kita lihat para rasul beritakan. Tanpa plus Taurat, tanpa perbuatan manusia. Manusia saya mengatakan perbuatan saya lebih suci, lebih kudus. Kan aneh. Perbuatan saya bisa suci, bisa kudus dibandingkan salib Kristus. Menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Kalau perbuatan manusia bisa suci, bisa kudus dengan bermohon, berdoa, Kristus nggak perlu mati. Ya kamu berdoa aja minta mohon kekuatan supaya bisa suci dan kudus. Nah itu yang harus kita di sini merenungkan hal itu sampai ke sana. Perjalanan hidup kita harus berjalan di itu sesuai dengan apa yang kita percaya, kita yakini bahwa Kristus itu bukan main-main. Kristus hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita sampai mati nanti. Salib Kristus kita berlaku. Kita memikul salib bukan memikul penderitaan. Memikul, melihat, memperlakukan salib dia sepanjang hidup kita sampai kita kiamat ini. Udah nggak ada. Gitu. Oke, kira-kira ya mungkin. Oke, jadi ya sedikit lagi Pak, sedikit lagi.
sedikit lagi. Jadi kembali lagi dari pertanyaan saya, intinya mengapa hamba-hamba Tuhan itu kalau misalnya setelah perjamuan kudus itu tidak mengatakan yakinlah, percayalah bahwa kamu telah diselamatkan. Karena apa? Yang tadi saya katakan, sabda Tuhan pertama di kayu salib adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semua manusia mendapat pengampunan, tetapi tidak semua mendapat keselamatan. Ya, berkat khusus dengan berkat umum. Berkat umum adalah itu tadi. Semua diampuni, semua diampuni, tetapi tidak semua diselamatkan. Bagi kita, semua dunia diberi matahari, itu adalah berkat umum contohnya. Nah, makanya hamba-hamba Tuhan itu berarti, maksud saya, ada sedikit yang kurang menurut saya gitu ya. Itu yang saya renungkan tadi. Kenapa tidak dikatakan bahwa engkau telah mencapai keselamatan jiwamu? Ya, Ya, Pak. diselamatkan dengan diampuni sangat jauh perbedaannya loh. Betul, betul. Ya gini, Kristus mati untuk semua orang. Betul. Ya kan? Betul. Setuju. Kristus mati untuk semua orang. Berarti kematian dia kan untuk pengampunan. Nah, mati untuk semua orang. Masalahnya manusia itu menerima tidak. Gitu. Menerima tidak. Seperti matahari aja, kalau dia pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam, dia nggak terkena kan. Nah, sekarang diampuni kematiannya untuk semua manusia. Dia tidak pilih-pilih untuk semua manusia. Seperti Nuh membuat bahtera, silahkan yang mau masuk, silahkan yang mau masuk. Diundang itu. Diundang. Tapi berapa banyak yang mau masuk? Nggak ada. Pengampunan. Kristus mati untuk semua orang. Tapi berapa banyak yang orang bisa mengatakan, kalau mereka menerima pengampunan itu dengan hatinya, ya, dia diselamatkan. Karena itu untuk penebusan dosanya. Di dalam kekristenan aja banyak yang tidak memahami, mengatakan masih berdosa, masih belum bisa, masih belum dapat hidup kekal, apalagi di luar. Problemnya di situ, Pak. Jadi di dalam kekristenan saja merasa belum diampuni, belum mendapat hidup kekal. Ini problem juga. Problem. Pengampunan tersedia, tapi dicuma-cuma diberikan. Tapi enggak mempercayainya, tidak mengambilnya. Tidak mempercayai di situ masalahnya, problemnya. Tidak masuk ke dalam bahtera. Problemnya di situ. Tidak memakan pohon kehidupan. Ya, benar. Itu emang keprihatinan kita, Bang. Gitu. Betul, Allah tuh kasih. Karena mengasihi begitu besar kasihnya pada dunia ini. Wow, kasihnya. Bahkan kasihnya itu sebetulnya kasih agape, Pak. Nggak menuntut dia. Itu setelah kita diampuni, setelah dari dosa kita didamaikan, setelah didamaikan, kasihnya itu agape pada kita. Ya. Iya, kalau udah seperti itu, apa yang bisa kita katakan lagi, Pak? Wah. Oke, baik. Apa? Oke. Saya ada pertanyaan nih dari chat. Bapak boleh nanti jelaskan dari Denny sebelum. Kalau masih ada waktu, nanti kita lanjut ke Pak Ricardo. Dari Denny Christian, bagaimana memahami dan membedakan cara melihat dengan mata rohani dan jasmani, Pak? Paham ya? Bagaimana memahami dan membedakan cara melihat dengan mata rohani dan jasmani? Boleh silakan, Pak. Oke. Simpelnya kalau kita lihat mata jasmani kan yang terlihat. Mata rohani itu tidak terlihat. Kamu Kristus saja kamu tidak lihat. Salib tidak lihat. Kemuliaan kamu tidak bisa lihat. Kamu tidak cacat dan tanpa dosa aja kamu tidak bisa lihat. Kehidupan kekal kamu tidak bisa lihat. Bahwa kamu sudah diselamatkan kamu tidak bisa lihat. Bahwa engkau masuk dalam kerajaan Allah kamu tidak bisa lihat. Bahwa engkau dilahirkan dari Allah, engkau tidak bisa lihat. Bahwa engkau sudah melihat terang itu, kamu tidak bisa lihat. Kamu sudah memakan pohon kehidupan, kamu tidak bisa lihat. Namamu sudah tercantum dalam kehidupan, kamu tidak bisa lihat. Itu kamu tidak bisa lihat. Tapi itu kan nyata, kalau kita bisa lihat. Tapi
yang mata jasmani, orang melihat mata jasmani. Kalau saya beribadah, ibadah yang rajin, tidak pernah bolos 10 tahun, itu dijadiin patokan yang jasmani. Berpuasa, jadi patokan berpuasalah setahun 5 kali misalnya, atau setahun berapa kali. Kamu mengasihi orang dengan memberikan hartamu, itu terlihat jasmani. Kamu mengasihi dengan bentuk nyata, itu terlihat dengan mata jasmani. Kamu mau hidup suci, kamu lakukan, itu terlihat. Kamu mau kudus, kamu menjauhkan kejahatan, itu terlihat dari perilakumu. Kamu tidak jatuh di dalam hal yang tidak baik. Itu terlihat semua. Terlihat. Kamu memberi tolong orang, kamu terlihat. Jadi terlihat. Yang tidak terlihat itulah yang dibilang, dikatakan spiritual itu, roh itu. Manusia roh itu yang tidak terlihat. Nah itu yang kita harus membandingkan, melihat mana perbuatan jasmani daging kita yang mengatakan saya bisa mendapatkan hidup kekal, bahwa itu suci kudus di hadapan Tuhan, dengan karya Kristus yang memang kita tidak bisa lihat, dan itu menjadi sesuatu yang terlihat kalau kita memahaminya. Kalau kita memahami, kita melihat bahwa saya sudah di dalam kerajaannya, bahwa kamu sudah di dalam Kristus, kamu sudah di dalam bait Allah, rumah Bapa itu, kamu bisa lihat. Jadi sebenarnya kalau kita sudah memilah-milah, sudah masuk ke dalam dunia spiritual, rohaninya, kita bisa lihat. Pembagian antara jasmani dan rohani kita bisa lihat dengan jelas. Sekat-sekatnya itu terlihat dengan jelas pembagiannya. Kita bisa lihat sendiri. Kalau engkau tidak berbuat baik, bagaimana diselamatkan? Perbuatan baik itu kelihatan. Nah, perbuatan spiritual yang tidak terlihat ini, yang kita bicarakan, orang itu dapat menerima dan menjadi kehidupan rohani dia, itu yang tidak terlihat, itu yang kekal. Kalau dia paham. Tapi kalau engkau mengatakan engkau harus berbuat baik untuk diselamatkan, itu terlihat. Belum tentu juga dia bisa diselamatkan dengan perbuatan baik dia, karena tetap ada perbuatan tidak baiknya. Engkau hidup suci, kudus, engkau diselamatkan. Perbuatan jasmani terlihat. Apakah ia bisa suci dan kudus? Nah, itu seringkali menjadi pergumulan kita olah di dalam hidup kita, di dalam Kristus itulah kita melihatnya. Wow, terbuka. Memang harus bergumul. Harus kita menjalani sendiri, baru kita bisa merasakan, oh ini yang rohani, oh ini yang jasmani. Allah berkenannya yang mana? Gitu. Kita harus alami sendiri. Kalau tidak, ya nggak akan mengalami. Seringkali jadi perdebatan terus. Gitu. Jadi hal-hal yang bertentangan. Jadi bertentangan terus. Tapi itulah iman, kan dikatakan suatu harapan yang sudah dilihat. Harapan yang sudah terlihat. Kalau sudah terlihat bukan harapan lagi, suatu kepastian. Hidup kekal, suatu kepastian. Kalau engkau menerima dia, percaya kamu mendapatkan hidup kekal. Telah mengalami keselamatan jiwamu, telah, bukan nanti-nanti. Itu kita lihatnya begitu, gitu. Jadi memang ya kembali lagi ke diri kita masing-masing, mau menggumuli, mau merenungkan, mau berjalan ya di dalam hal yang spiritual itu. Karena hal spiritual itu di dalam kekekalan sudah menjadi rencana dia. Nah, setelah manusia diciptakan itulah manusia baru nanti melihatnya secara daging fisik untuk berkenan kepada Allah. Oke. Nah, itu. Baik, Pak Suwanda, terima kasih.